Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Mudah-mudahan pemirsa tidak bosan ya untuk menyaksikan video saya ini. Saya doakan bagi pemirsa yang menyaksikan video saya ini sehat walafiat ya, sehat jasmani, sehat fisik badannya, sehat rohani, jiwanya, kemudian juga sehat ekonominya atau dompetnya. Ya, karena sehat fisik saja ketika ekonominya tidak sehat juga tidak enak pemirsa. Nah, saat ini saya berada di Pantai Senggigi ya, tempat wisata yang sangat terkenal sekali ya, famous tourism place ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa bisa saksikan di sini ada papan yaitu pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perhubungan ya. Jadi Transportation Office ya, Dinas Perhubungan, UPTD, Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelabuhan Senggigi ya, Harbor Master itu ada lambang Kabupaten Lombok Barat, kemudian itu lambang dari Kementerian Perhubungan ya, Republik Indonesia ya. Nah, baik itu perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara maupun perkereta apian. Nah, itu lambangnya itu pemirsa, Kementerian Perhubungan. Nah, dapat Anda saksikan saat ini. Nah, ini adalah Pantai Senggigi yang mana pada sore hari ini itu pukul hampir pukul 18.00 pemirsa waktu Indonesia Tengah atau WITA, atau pukul 5, maksud saya pukul 16 lebih 55 waktu Indonesia Barat menjelang jam 5 sore, cuaca cerah. Nah, saya ajak pemirsa untuk naik ke atas ya. Jadi ini semacam apa ini pemirsa, bisa Anda saksikan di sana banyak sekali pengunjung yang datang, wisatawan untuk menikmati keindahan Pantai Senggigi. Nah, ini pemirsa ya, saya ajak dulu yang masuk ke sini ya. Nah, ini ada juga perahu kecil, tapi ini bukan perahu untuk mencari ikan ya, ini perahu penumpang ya, pengangkut orang begitu. Nah, ini semacam kayak apa ya, gazebo gitu ya di Pantai Senggigi ini, dapat Anda saksikan kanan kiri. Dan di Pantai Senggigi ini pemirsa itu dilengkapi dengan fasilitas pariwisata, yaitu ada hotel atau penginapan. Tadi saya lihat beberapa hotel ya, yang terkenal ada Hotel Sheraton yang persis berada di pinggir Pantai Senggigi ini. Jadi bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memang rasa-rasanya belum lengkap begitu ya kalau tidak berkunjung ke Pantai Senggigi ini, karena memang Pantai Senggigi ini bisa Anda saksikan pemirsa, itu ada pasir di sini ya, pasir putih, pasir pantai. Kemudian ombaknya relatif tenang sehingga para pengunjung nyaman di sini. Ada yang duduk-duduk, makan-makan, ngobrol, ada yang mandi di pantai misalnya. Dengan ombak yang relatif tenang ini tentunya tidak begitu beresiko atau tidak membahayakan. Nah, saya ajak masuk pemirsa ke atas, ada Pelabuhan Senggigi ya. Pak, mutiaranya. Terima kasih, Pak. Ada yang bersuah foto. Nun sewu. Nah, ini ada welcome to Lombok Senggigi Harbor ya. Selamat datang di Lombok, Pelabuhan Senggigi pemirsa ya. Jadi kenapa disebut pelabuhan? Karena ada kapal yang berlabuh. Kalau nggak ada kapal ya hanya pantai aja, namanya beach. Nah, ini ramai sekali dengan halo Mas, Mbak. Oh ya. Bagaimana kabarnya?
Sangat baik. Menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Oh, berapa kali berkunjung di Pantai Senggigi ini? Ini yang keberapa ini? Ini yang 1 kali baru. Oh, baru pertama kali ya. Iya. Bagaimana kesannya Mas dan Mbak? Luar biasa. Sangat bagus, luar Bagus biasa. ya, luar biasa. Oke, mudah-mudahan menyenangkan ya, dan selamat sampai kembali. Dari mana ini? Dari Malang. Dari kita. Malang. Malang itu di Jawa Timur sana ya? Iya, saya. Oh ya. Jauh-jauh kemarin itu berangkat hari apa kita? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis, sekarang hari Sabtu. Besok hari Ahad, hari Minggu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan selamat sampai kembali. Kapan rencananya kembali? Besok. Besok ya. Sore. Jadi ini salah satu tempat wisata yang memang tidak boleh dilewatkan Betul sekali. ketika kita berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Betul. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Saya dengan Prima. Oh, Prima. Itu kayak nama yang ada di ATM itu ya. Betul sekali, biskuit Prima juga. Betul. Dan Bu Prima ya tentunya ya. Terima kasih. Ya, Oke. sama-sama. Terima kasih sama-sama. Baik pemirsa, ada juga di sini menjajakan oleh-oleh pemirsa atau souvenir ya. Ada kaos, ada mutiara. Ini memang khas Lombok di sini. Saya ajak pemirsa untuk ke sana. Ya. Ini Pantai Senggigi pemirsa. Ya. Sore hari wisatawan menikmati ini waktu menjelang sunset. Sunset itu apa? Matahari terbenam ya. Kalau sunrise matahari terbit. Jadi kalau dalam kondisi masih dunia ini berputar seperti sunatullah, memang terbitnya dari timur pemirsa, kemudian terbenamnya dari barat. Tetapi ketika udah tiba waktunya maka sebaliknya ya, karena proses rotasi bumi itu tentu akan terbalik nanti. Nah, ini beberapa wisatawan ada yang foto-foto untuk mengambil foto di Pantai Senggigi ini ya. Sekali lagi ini Pantai Senggigi sekaligus pelabuhan Senggigi ya. Disebut pelabuhan karena ada kapal yang berlabuh, disebut pantai ya karena memang ini pantai, ada pasirnya itu pemirsa ya. Wisatawan nyaman sekali untuk mandi dengan ombak yang tenang, tentu tidak begitu beresiko ya. Nah, Pak Haryanto Respati Braita. Nah, tampak sumringah pemirsa para wisatawan ini. Saya meyakini beliau itu senang ya. Oh, bule atau bule, Bu? Oh, kalau bule ibu cilik pemirsa. Kalau bude ibu gede, ya kan? Atau bupuh ya, ibu sepuh. Nanti Pak D ada Pak Poh kan begitu. Nah, Saya hutang oh, where are you from? from Malang City. Oh, Malang City. I love you. Beliau ini rata-rata kalau saya lihat pemirsa dari performanya adalah seorang pendidik, pengajar ya, lecturers, dosen ya di sebuah perguruan tinggi ini ya. Yang sangat terkenal sekali yaitu Universitas apa, Pak? Universitas Merdeka Merdeka Malang. Tercinta. Oh, itu karena Indonesia merdeka, ada Universitas Merdeka, Pak. Merdeka. Seandainya masih terjajah, mungkin namanya bukan Unmer, tapi Unter, Universitas Terjajah. Alhamdulillah merdeka, Setuju. Pak ya. Ya, setuju. Terima kasih, Independent University. Oke. Yang terjajah itu supaya merdeka kuliah di Unmer. Piping mau sapa manjem piping. Itu kurikulum merdeka. Oh, betul. Update. Dan bagi Betul. yang masih terjajah, Ya minimal namanya sama lah, Bu ya. ya. Ini syuting apa gegeran? Ya ini gado-gado lah, Pak. Yang penting senang begitu. senang. Jadi bagi Anda yang menyaksikan video ini yang tidak berkunjung ke sini, saya berharap Anda itu merasa di sini pemirsa ya. Walaupun fisik tidak di sini, minimal hati Anda itu di sini ya. Anda tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Betul. Nah, terima kasih Pak. Sehat selalu. Semoga lancar kembali, selamat sampai kembali rumah ya. Ya, memang Pak Selamat nggak ikut. Oh ya. Nah, bisa Anda saksikan pegunungan pemirsa, ini fasilitas yang ada di sekitar Pantai Senggigi. Kelihatannya itu villa atau cottage atau bungalow ya, tempat untuk beristirahat khususnya bagi wisatawan yang jauh, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Memang Pulau Nusa Tenggara Barat ini tidak sepopuler Pulau Bali pemirsa, namun lokasinya sangat berdekatan sekali ya, walaupun namanya Nusa Tenggara Barat tapi masih Barat Bali sesungguhnya lokasinya, tidak ada Bali Barat, Nusa Tenggara Barat, timurnya Nusa Tenggara Timur.
Nah, di sini juga Anda tidak perlu khawatir untuk tidak ada komunikasi, HP-nya tidak fungsi karena ada tower-tower ini pemirsa. Artinya sinyalnya tentu kuat ini ya. Saya tidak akan sebutkan tower apa, nanti promosi saya ya. Ya. Ini menjelang sunset, matahari terbenam ya. Jadi pengunjung ini tidak mau melewatkan ini rutinitas alam sesungguhnya pemirsa, sunatullah, di mana matahari terbenam dari barat ya. Artinya ghurubus samsi ya, matahari yang terbenam. Dan di pantai seperti ini pemirsa memang tidak ada halangan berupa gunung ataupun pemukiman pohon ya, sehingga bisa melihat bulan dengan jelas. Dan ini tentu sangat membantu untuk proses penentuan kalender hijriah, terutama kalau kita melihat hari raya Idul Adha kemarin, khususnya bagi umat Islam kan ada perbedaan itu. Nah, salah satunya itu terkait dengan ini ya. Artinya kalau perhitungan kalender hijriah, kalender Islam atau Qamariyah itu dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Jadi bulan ini kan satelitnya bumi hanya satu. Kalau planet Mars satelitnya ada dua, ada Phobos, ada Nomos. Nah, itu metodenya ada hisab, ada ru'yat. Kalau hisab itu kan perhitungan, ru'yat itu apa? Melihat secara langsung apakah muncul bulan, muncul hilal atau tidak. Nah, ketika muncul setelah ini seperti ini, berarti ada pergantian bulan hijriah begitu ya. Mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan seterusnya sampai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke. Nah, pemirsa, waktu menunjukkan pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah atau WITA, atau pukul 17:07 waktu Indonesia Barat. Para wisatawan masih bertahan di sini. Saya ajak pemirsa untuk turun ke bawah. Ada juga yang mancing ini pemirsa ya. Nah, mudah-mudahan dapat ikan pemirsa ya, karena kelihatannya airnya tenang begitu. Kemudian tidak nampak ikan, tapi saya meyakini ada ikan ini. Nah, ini ada lambang Kabupaten Lombok Barat ini, yang memiliki moto apa itu? Patut, pacu. Nah, patut itu artinya apa ya? Sesuai, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Patuh itu apa? Taat. Taat itu ya ikut aturan, tidak melanggar. Pacu artinya kemajuan ini harus dipacu pemirsa, harus maju kehidupan, tidak mundur ya. Jadi kita diharapkan untuk selalu melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Nah, ada yang bersuah foto ria pemirsa. Memang momen-momen seperti ini jangan dilewatkan untuk tidak diabadikan ya, baik berupa foto ataupun video seperti ini. Karena hal ini akan bisa, kalau kunjungan bisa sekali, tapi kalau foto namanya diabadikan, bisa dikenang, dilihat setiap saat ya. Apa-apa kalau banyak orang. Nah pemirsa, ini ada umbul-umbul ini ya, bermacam-macam warna di sini. Saya ajak pemirsa ke sana ya, Pantai Senggigi ya. Jadi memang untuk pantai pemirsa yang paling terkenal di sini Pantai Senggigi. Jadi belum ke Lombok, belum ke NTB kalau belum ke Pantai Senggigi, ya. Jadi itu sebenarnya hanya kesan begitu. Walaupun sebenarnya sudah ke Lombok, tetapi kalau belum ke Senggigi seperti belum ke Lombok. Tapi karena memang pantai ini nyaman begitu ya. Berbeda mungkin dengan Pantai Kuta di Mandalika pemirsa, memang lebih luas ya, dekat sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Tapi di sana tidak ada pasir yang luas seperti ini. Berbeda dengan posisi di Pantai Senggigi ini. Nah, saya ajak untuk mereview di sekitar sini pemirsa. Letaknya di pasir ya. Nah, kelihatan sekali. Nah, ini bapak-bapak dosen di sini pemirsa.
Beliau ini orang-orang pintar pemirsa, orang-orang cerdas tentunya yang sangat berjasa untuk bangsa ini sesuai dengan preambul atau pembukaan UUD 45. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan panjang umur, amin. Nah, ada penjual oleh-oleh pemirsa. Nggih, terima kasih. Nah, kelihatannya juga ada yang mandi pemirsa. Lah ini ada bapak-bapak yang sambil duduk-duduk. Nah, saya ajak untuk pemirsa mendengarkan. Saya mungkin mau wawancara sebentar. Permisi Pak, dengan Bapak siapa ya? Saya Imade Sukarma. Bapak Imade Sukarman pemirsa. Kalau Sukarmo. Oh Sukarmo. Iya. Saya panggil siapa ini? Imade. Pak Imade. Pak Imade berasal dari mana ini atau datang dari mana ya? Dari Universitas Merdeka Malang. Universitas Merdeka Malang. Wah, ini ada kelapa pemirsa. Iya. Kelapa muda ya. Disebut degan. Iya. Apa kesannya Pak terhadap Pantai Senggigi? Pantai Senggigi memang pas kalau dilihat pada sore hari. Oh iya Nah, ya. kita bisa melihat matahari tenggelam. Atau sunset ya. Ya, sunset. Kasihan ya tenggelam ya, tapi besok akan muncul lagi ya. Iya. Pak Karman berapa kali berkunjung ke Pantai Senggigi ini? Pak Imade maaf. Dua kali ini ya. 2 kali ini ya. 2 kali. Antara yang pertama dengan yang kedua apa perbedaannya atau Karena sama? waktu yang pertama saya siang, jadi perbedaannya itu ini sore ini bagus sekali. Jadi memang dinikmati bagus sore. Artinya tidak panas juga ya dengan Iya. terik matahari. Terik matahari yang tidak panas, kemudian bisa melihat sunset. Iya. Kemudian mungkin Itu Pak. iya. Terus mungkin apa namanya kesan-kesan Pak yang selain itu yang bisa dibagikan ke pemirsa apa supaya pemirsa yang belum berkunjung ke Pantai Senggigi ini tertarik untuk ke sini Pak. Oke, jadi di sini tadi perjalanannya aja sudah melihat beberapa pemandangan yang indah di wilayah ini. Untuk itu kepada mungkin Para pemirsa. para pemirsa untuk kalau tidak ke Senggigi, kalau di Lombok jadi kurang pas, jadi kurang komplit gitu. Betul. Ya. Ini sepertinya kacangnya enak Pak ya. Kacang ini diramu atau dikasih bumbu kunyit. Oh, Jadi pantesan warnanya warnanya agak kuning. Iya. Jadi Betul. bukan asli Pak Usdi. Iya. Ini dikasih kunyit sama. Jadi kalau warnanya kuning gini itu Iya. identik dengan partai politik tertentu di Indonesia Iya, ini. di Indonesia ya. Betul. Nah, oh nggih. Baik, terima kasih Pak Karman. Semoga menyenangkan. Ya Mas Lutfi, ini Selamat sampai kalau tujuan. bisa Pak Lutfi bisa ke sini bisa Betul. ikut menikmati. Nah, itu ada rujak manis pemirsa. Rujak itu kalau dibalik tulisannya orang Malang itu kajur. Kajur itu ketua jurusan pemirsa kalau di universitas. Terima kasih Pak Karman. Pak Imade, maaf. Ya. Tidak mengicip ini dulu. Ya, nanti saja. Ya, karena saya ada tugas negara ini untuk siaran ya. Baik pemirsa. Nah, kita saksikan ada ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, juga mas-mas. Saya yakin dari jauh ini ada mbak-mbak, nuwun sewu. Nah, yang menikmati suasana di Pantai Senggigi ya. Jadi memang Pantai Senggigi ini pantai yang terkenal di NTB ya, selain pantai-pantai yang lain ya. Dan lokasinya bukan di Lombok Utara, tapi di Lombok Barat, West Lombok ya. Rata-rata kan pantainya tadi di Lombok Utara. Itu karena tebing sehingga tidak langsung bisa menyentuh bibir pantai seperti ini. Dan tidak ada pasir pemirsa. Ombaknya nggak begitu tinggi, para wisatawan nyaman sekali untuk berenang dan tidak terlalu beresiko. Beda kalau ombaknya tinggi. Karena ini memang tidak berada di pantai selatan pemirsa. Artinya bukan Samudra Hindia yang kita kenal di sana ada mistis-mistis itu kan. Nah, ya kan? Jadi kalau di sini ini alhamdulillah tenang ya. Saya ajak ini, barangkali Anda kalau pantai sudah sering lah ya. Cuman ini sekedar kemudian menunjukkan kepada pemirsa bagaimana Pantai Senggigi ya. Pepohonan itu kan. Kemudian penjual-penjual juga masih bertahan ya. Bahkan ini sudah menjelang waktu maghrib sesungguhnya, tetapi masih bertahan di sini ya. Untuk menikmati keindahan di Pantai Senggigi ini ya. Ada menara pancang di sana ya, mercusuar ya, istilahnya mercusuar ya. Nah, jadi pantai ini memang
untuk bermain pasir misalnya pemirsa, atau mungkin untuk voli pantai, itu sangat pas sekali memang di sini ya. Kenapa dinamakan olahraga voli pantai pemirsa? Karena olahraganya dilakukan di pantai volinya ya kan. Kalau di gurun ya voli gurun, begitu. Kalau di Barongan Pak, voli Barongan ya kan. Nah, ini ada apa ini? Satpol Air Polres Lobar. Pol Air ini polisi air pemirsa, karena ini air. Lobar ini Lombok Barat ya. Betul. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Pulau Lombok ini adalah salah satu pulau di Provinsi NTB selain Pulau Sumbawa ya. Nah, baik, saya kira demikian yang bisa saya laporkan dari Pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan pemirsa yang belum berkunjung ke Provinsi NTB, khususnya Pantai Senggigi, saya doakan berkunjung ke sini. Kemudian juga yang sudah berkunjung, semoga bisa ke sini lagi pemirsa. Karena ini bentuk kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas keindahan ciptaannya ya. Sehingga dengan itu kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan tentu konsekuensi logisnya adalah kita juga bisa lebih berbuat baik begitu ya, tidak baik itu kepada Allah, hubungan vertikal maupun horizontal, hubungan kepada sesama makhluk begitu ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.